Pegawai koperasi dibunuh bos distro, penampakan rumah mewah jadi sorotan. Usai disebut sebagai pelaku pembunuhan pegawai koperasi hingga jasadnya dicor, penampakan rumah mewah bos distro di Palembang jadi sorotan. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku. Begini penampakan rumah mewah milik Antoni, bos distro terduga pelaku utama pembunuhan pegawai koperasi di Palembang yang jasadnya dicor. Antoni menjadi buronan polisi setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra, 25 tahun. Ia terakhir kali terlihat oleh pedagang sekitar ruko pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Rumah pelaku beralamat di Komplek Kehutanan 3 Lorong Kelengkeng Raya, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Rumah tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari ruko distro yang jadi TKP pembunuhan dan kini dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Pantauan di lokasi rumah mewah itu sudah terpasang garis polisi, pasca satu pelaku sudah diketahui dan tertangkap. Salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya mengatakan rumah tersebut sudah ditempati selama 1 tahun terakhir. Baru 1 tahun rumah ini dia tempati sama istrinya. 3 tahun dibangun bertahap, katanya saat dijumpai, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Sebelumnya Antoni dan istri tinggal di ruko distro yang sudah dirintisnya selama bertahun-tahun. Dulu dia tinggal di ruko distronya itulah dan itu sewa. Karena mau cari tempat tinggal yang dekat dengan distro, akhirnya dia bangun sendiri di sini, terang dia. Antoni dan istri terakhir kali terlihat sebelum Idul Adha dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Tetangga juga kaget mendengar peristiwa pembunuhan yang terjadi di dalam distro. Saya berangkat mudik tanggal 14 Juni dan itu juga mereka sudah tidak terlihat lagi. Kami tidak menyangka, karena dia biasanya kalau distro lagi ramai tidur di sana. Kami menyangka dia tidur di sana, katanya. Dalam pergaulannya dengan warga sekitar juga dikenal cukup baik dan normal seperti tetangga-tetangga pada umumnya. Orangnya biasa-biasa saja, kalau ada kegiatan di sini ikut kumpul. Dan juga kalau pergi buka distro pagi pulang malam jam 10, katanya. Haryanto, salah satu pedagang di sekitar ruko distro, mengatakan kalau Antoni terlihat di hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Distro tersebut tidak buka keesokan harinya sejak hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Terakhir lihat pokoknya hari Minggu. Sudah itu besoknya tidak buka lagi. Ya kami tidak terlalu tahu dia pergi kemana, namanya urus jualan masing-masing, katanya. Sementara itu Ketua RT 65 Herman mengatakan, Antoni memiliki keseharian dan interaksi sesama warga yang bagus. Bahkan meski terhitung baru menempati rumah, Antoni ramah terhadap warga sekitar. Orangnya bagus-bagus saja, tidak ada yang aneh. Dia ramah kalau sama tetangga juga tidak pernah ada masalah, katanya. Ia juga tidak menyangka kalau Antoni terlibat pembunuhan yang korbannya seorang karyawan koperasi. Dan saat ini rumah Antoni sudah disegel oleh polisi. Tidak menyangka, karena yang kami dan warga tahu dia ini kerjanya cuma di distro terus kalau tutup pulang ke rumah. Tidak tahu kalau ada masalah lain, katanya. Pegawai koperasi dibunuh nasabah saat tagih utang, jasadnya dicor di kantor pelaku. Anton Eka Saputra, seorang karyawan koperasi di Palembang, tewas dibunuh oleh nasabahnya sendiri. Mirisnya, Anton Eka Saputra ternyata dibunuh saat menagih utang ke nasabah. Tak hanya dibunuh, jasadnya juga dicor oleh pelaku. Jasadnya lantas dicor di distro, Anti Mahal, di Jalan Kiai Haji Dahlan, Blok D2, Maskarebet, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, yang merupakan milik pelaku utama, Antoni. Antoni kini tengah diburu polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Jasmadi selaku kuasa hukum keluarga korban menuturkan, korban saat itu pergi ke distro untuk menagih utang senilai 10 juta rupiah. Setelah menagih, korban lantas tak ada kabar, lalu dilaporkan hilang. Selang 3 hari setelah dilaporkan hilang, pihaknya mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Di rekaman CCTV tersebut memang benar korban datang ke distro di hari Sabtu sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV itu kami serahkan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan, kata Jasmadi. Kecurigaan pun makin menguat setelah distro tersebut tak buka semenjak korban dinyatakan hilang. Rumah pelaku, Antoni pun kosong serta nomor handphone tak bisa dihubungi.
Dari situlah kecurigaan keluarga semakin kuat. Kami hampir setiap malam nongkrong di depan distro ini dan tidak pernah buka sampai sekarang, katanya. Saat dibunuh, korban juga membawa uang senilai 30 juta rupiah. Uang tersebut turut raib saat kejadian. Jadi posisi dia bawa 30 juta rupiah. Tapi belum pasti totalnya karena di dalam tasnya ada lagi, kami belum tahu uang itu di mana, kata Jasmadi. Motif pembunuhan, diduga, korban dibunuh lantaran pelaku utama merasa jengkel. Pelaku diduga jengkel saat ditagih utang oleh korban. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, nominal utang pelaku ke korban senilai 10 juta rupiah. Dari informasi yang kami himpun, korban yang merupakan seorang karyawan koperasi hendak menagih utang ke pelaku senilai 10 juta rupiah, ujar Haryo kepada tribunsumsel.com, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Saat ditagih oleh korban, ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut. Justru, pelaku ingin kembali meminjam uang terhadap korban namun ditolak. Karena mau minjam uang lagi dan korban menolak memberi. Akhirnya pelaku kesal, disitulah pelaku utama dan dua lainnya menghabisi korban, katanya. Dari kasus ini, pihak kepolisian juga sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial PS, 23. PS ini berperan dalam membantu pembunuhan. Satu pelaku sudah kami tangkap, dan dua nama lagi masih dalam pengejaran kami, tandasnya. Nasib tragis menimpa penagih utang bernama Anton Eka Saputra, 25. Korban dibunuh oleh nasabahnya sendiri hingga jasadnya dicor menggunakan semen. Peristiwa tragis ini terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi berhasil mengevakuasi jenazah Anton penagih utang koperasi simpan pinjam yang dibunuh tersebut. Jenazah korban ditemukan di dalam kolam ikan dan dicor semen oleh para pelaku. Tim Identifikasi dan Forensik, Inafis, Satreskrim Polrestabes Palembang membutuhkan waktu 2 jam untuk mengevakuasi jenazah korban. Hal itu diungkapkan oleh Kapolsek Sukarami Kompol M. Ikang Ade Putra, Rabu, 26 Juni 2024. Menurut Ikang, salah satu pelaku berinisial PS, 23, sempat diajak ke lokasi pembunuhan yaitu di distro Anti Mahal, di Jalan KH Dahlan, Perumahan Mas Karebet, Kecamatan Sukarami, Rabu, 26 Juni 2024. Dugaan kuat, para pelaku mengecor jasad korban untuk menghilangkan jejak dan bau. Kolam berukuran berbentuk persegi panjang dengan kedalaman 1/4 meter yang digunakan untuk mengecor tubuh korban. Saat itu PS diminta untuk menunjukkan lokasi jenazah. PS sempat diteriaki warga yang berkerumun untuk menonton proses evakuasi tersebut. Aparat terpaksa memperketat penjagaan agar menghindari tindakan anarkis warga. Namun demikian, pelaku utama yang merupakan pemilik distro masih dalam pengejaran. Pegawai koperasi dibunuh nasabah saat tagih utang, jasadnya dicor di kantor pelaku. Anton Eka Saputra, seorang karyawan koperasi di Palembang, tewas dibunuh oleh nasabahnya sendiri. Mirisnya, Anton Eka Saputra ternyata dibunuh saat menagih utang ke nasabah. Tak hanya dibunuh, jasadnya juga dicor oleh pelaku. Jasadnya lantas dicor di distro Anti Mahal, di Jalan Kiai Haji Dahlan, Blok D2, Mas Karebet, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, yang merupakan milik pelaku utama, Antoni. Antoni kini tengah diburu polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Jasmadi selaku kuasa hukum keluarga korban menuturkan, korban saat itu pergi ke distro untuk menagih utang senilai 10 juta rupiah. Setelah menagih, korban lantas tak ada kabar, lalu dilaporkan hilang. Selang 3 hari setelah dilaporkan hilang, pihaknya mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Di rekaman CCTV tersebut memang benar korban datang ke distro di hari Sabtu sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV itu kami serahkan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan, kata Jasmadi. Kecurigaan pun makin menguat setelah distro tersebut tak buka semenjak korban dinyatakan hilang. Rumah pelaku, Antoni pun kosong serta nomor handphone tak bisa dihubungi. Dari situlah kecurigaan keluarga semakin kuat. Kami hampir setiap malam nongkrong di depan distro ini dan tidak pernah buka sampai sekarang, katanya. Saat dibunuh, korban juga membawa uang senilai 30 juta rupiah. Uang tersebut turut raib saat kejadian. Jadi posisi dia bawa 30 juta rupiah.
Tapi belum pasti totalnya karena di dalam tasnya ada lagi, kami belum tahu uang itu di mana, kata Jasmadi. Motif pembunuhan, diduga, korban dibunuh lantaran pelaku utama merasa jengkel. Pelaku diduga jengkel saat ditagih utang oleh korban. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, nominal utang pelaku ke korban senilai 10 juta rupiah. Dari informasi yang kami himpun, korban yang merupakan seorang karyawan koperasi hendak menagih utang ke pelaku senilai 10 juta rupiah, ujar Haryo kepada tribunsumsel.com, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Saat ditagih oleh korban, ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut. Justru, pelaku ingin kembali meminjam uang terhadap korban namun ditolak. Karena mau minjam uang lagi dan korban menolak memberi. Akhirnya pelaku kesal. Disitulah pelaku utama dan dua lainnya menghabisi korban, katanya. Dari kasus ini, pihak kepolisian juga sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial PS, 23. PS ini berperan dalam membantu pembunuhan. Satu pelaku sudah kami tangkap, dan dua nama lagi masih dalam pengejaran kami, tandasnya. Nasib tragis menimpa penagih utang bernama Anton Eka Saputra, 25. Korban dibunuh oleh nasabahnya sendiri hingga jasadnya dicor menggunakan semen. Peristiwa tragis ini terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi berhasil mengevakuasi jenazah Anton penagih utang koperasi simpan pinjam yang dibunuh tersebut. Jenazah korban ditemukan di dalam kolam ikan dan dicor semen oleh para pelaku. Tim Identifikasi dan Forensik, Inafis, Satreskrim Polrestabes Palembang membutuhkan waktu 2 jam untuk mengevakuasi jenazah korban. Hal itu diungkapkan oleh Kapolsek Sukarami Kompol M. Ikang Ade Putra, Rabu, 26 Juni 2024. Menurut Ikang, salah satu pelaku berinisial PS, 23, sempat diajak ke lokasi pembunuhan yaitu di distro, Anti Mahal, di Jalan KH Dahlan, Perumahan Mas Karebet, Kecamatan Sukarami, Rabu, 26 Juni 2024. Dugaan kuat, para pelaku mengecor jasad korban untuk menghilangkan jejak dan bau. Kolam berukuran berbentuk persegi panjang dengan kedalaman 1/4 meter yang digunakan untuk mengecor tubuh korban. Saat itu PS diminta untuk menunjukkan lokasi jenazah. PS sempat diteriaki warga yang berkerumun untuk menonton proses evakuasi tersebut. Aparat terpaksa memperketat penjagaan agar menghindari tindakan anarkis warga. Namun demikian, pelaku utama yang merupakan pemilik distro masih dalam pengejaran.